Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan biomedik. Ya, kali ini di pertemuan kelima kita akan membahas tentang struktur mikroba, yaitu spesifik terhadap bakteri, virus, dan jamur. Ya. Nah, sebelumnya sebelum kita memulai perkuliahan ini, harapannya yang diharapkan ya kemampuan yang diharapkan setelah Anda mengikuti perkuliahan ini itu Anda dapat menjelaskan alat yang digunakan untuk mengamati mikroba ya, karena kita berbicara tentang struktur untuk kita melihat morfologi atau karakteristik dari mikroba tersebut. Kemudian menjelaskan struktur sel prokariot dan eukariot ya, dapat membedakan antara prokariot dan eukariot. Kemudian menjelaskan struktur dari virus, bakteri, dan jamur tentunya dengan benar ya, dapat membedakannya satu sama lain. Oke, berbicara tentang struktur berarti berbicara tentang ukuran ya. Kita dapat melihat perbandingan ya tentang ukuran material yang ada di bumi. Kita lihat bahwasanya yang paling kecil itu adalah atom, sekitar 0,1 nanometer. Nanometer itu artinya sepersmiliar atau 10 pangkat min 9. Nah, kita lihat di sini ada molekul ya, kemudian ada lipid, ada protein, kemudian ada paling kecil itu ada poliovirus ya. Poliovirus ini sekitar 150 nanometer ya, atau sekitar 0,05 mikrometer ya. Jadi virus itu berkisar antara 0,1 mikrolit sampai 10 mikrolit ya. Ini ada flu ya, virus influenza, ada smallpox, ini adalah virus cacar ya, cacar, kemudian ada bakteri. Nah, baru nih ada bakteri pada ukuran 1 mikrolit ya. Jadi 1 mikrolit ini masih mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa ya, mikroskop cahaya atau konfokal lainnya, stereo. Nah, sedangkan virus ini berkisar antara 0,1 mikrolit sampai 0,01 tadi ya, 0,01 mikrolit sampai sekitar ini 100 mikrolit ya, nanometer ya. Jadi dia hanya mampu dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ini ada lagi ya, ini human egg ya, atau sel telur. Kemudian ada nih telur kodok. Telur kodok bisa dilihat kan secara kasat mata. Oke. Nah, kita lihat bahwasanya adanya untuk melihat spesifik terhadap struktur secara morfologi hanya dapat menggunakan mikroskop ya. Ini adalah alat mikroskopnya ya, terdiri dari dua lensa, ada lensa okuler dengan lensa objektif ya. Okuler itu adalah lensa yang paling dekat dengan mata kita, sedangkan objektif lensa yang paling dekat dengan objek yang kita amati. Ini ada beberapa parameter dalam penggunaan mikroskop, ada pembesaran, ada resolusi, ada kontras ya. Pembesaran artinya kita melakukan rasio ya antara ukuran benda dengan ukuran aslinya. Sedangkan resolusi ini kejernihan gambar ya, kita dapat atur di mikroskop tersebut bagaimana bisa lebih detail tentang gambar yang kita tidak blur ya. Kalau seandainya di kamera itu kan banyak resolusi gitu. Kontras juga akan memperlihatkan perbedaan tempat-tempat yang spesifik ya. Misalkan nih autofokus pada suatu titik tertentu gitu kan, jadi dia bisa lebih jelas, yang lainnya lebih blur gitu. Oke. Nah, ini adalah resolusi yang tadi saya bilang ya, kita bisa lihat resolusi ini kelihatan nyatu ya kan pada gambar sisi kanan ya. Sedangkan pada sisi kiri itu kelihatan lebih detailnya, lebih kelihatan ada perbedaan gitu, ada jarak. Nah, ini ada beberapa jenis mikroskop berdasarkan lensanya. Ada lensa mikroskop monokuler, ada binokuler. Monokuler berarti satu lensa pada bagian pengamatan pada mata. Sedangkan binokuler berarti dua ya, yang pada umumnya itu menggunakan binokuler ya, dua. Kemudian ada mikroskop cahaya dan
ada mikroskop elektron. Ya, ini berdasarkan sumber cahayanya ada cahaya dan elektron. Oke. Nah, ini adalah sedikit tentang mikroskop. Ya, sekarang kita masuk bagaimana perbedaan antara struktur ya mikroba yang prokariot dengan eukariot ya. Mikroba tadi kita udah tahu ada bakteri, fungi, jamur. Fungi termasuk ke dalam prokariot ya. Maaf, fungi termasuk ke dalam eukariot, sedangkan bakteri termasuk ke dalam prokariot ya. Karena virus itu sedangkan virus itu tidak bisa dikatakan dia meta organs, apa namanya, dia tidak bisa dikatakan sebagai makhluk hidup ya, di antara itu ya. Benda mati dan makhluk hidup, dia hanya hidup dalam kondisi dalam sel inang. Makanya dia tidak bisa dikategorikan, selnya juga tidak lengkap ya. Tidak seperti makhluk hidup yang lain. Nah, ini berdasarkan kompartemen selnya, eukariot itu lebih kompleks ya dibandingkan dengan prokariot. Ya. Oke, ini adalah perbedaannya ya. Prokariot organisme sederhana, mempunyai kromosom tunggal dan tidak memiliki organel. Kemudian sedangkan eukariotik itu organisme kompleks, mempunyai kromosom lebih dari satu, memiliki organel-organel yang lengkap tentunya. Kemudian sedangkan prokariot tidak mempunyai membran inti, tidak ada batas-batas tugas antara inti sel dengan sitoplasma. Sedangkan yang eukariot itu mempunyai membran inti sehingga ada batas tugas antara sitoplasma. Kita masuk ke virus ya. Virus ini salah satu mikroba yang sangat tidak bisa dirasakan, tetapi dirasakan kehadirannya, tetapi efeknya sangat luar biasa ya, bahkan menyebabkan pandemi global dunia ya. Salah satu yang kita rasakan saat ini, kita menjadi kuliah daring ini karena virus. Oke, virus terdiri dari asam nukleat dan protein kapsid ya. Keutuhan struktur asam nukleat dan kapsid itu disebut dengan nukleokapsid ya. Ini adalah yang membungkus genetik ya. Kapsid ini terdiri dari subunit protein ya, yang disebut dengan kapsomer. Anda bisa lihat bagaimana proses struktur virus yang lengkap ya, atau yang dikenal dengan envelope virus, di mana ini ada protein selubung, ada kapsid ya. Ini kapsid yang menyelubungi ada envelope ya. Ini adalah envelope virus, yaitu protein yang menyelubungi kapsid. Kemudian di sini ada spike juga. Spike ini adalah kunci ya, merupakan jalannya virus masuk ke dalam tubuh. Dia akan mengenali, dia akan mengenali reseptor ya pada inangnya. Oke, kemudian ada virus telanjang, naked virus. Jadi dia tidak memiliki envelope ya tadi, tapi dia juga memiliki kapsid ya, kapsomer. Nah, beberapa virus memiliki selubung yang melindungi kapsid dan asam nukleatnya disebut dengan envelope virus. Kemudian ada beberapa yang tidak memiliki selubung, ini disebut dengan virus telanjang ya. Oke. Nah, protein kapsid ini berfungsi sebagai pelekat ya. Ini maksudnya pada envelope virus itu, protein kapsid itu terdapat protein spike ya, di mana dia berfungsi sebagai pelekat virus ke dalam sel inang ya. Nih spike, ini maaf, ini dapat pada protein kapsid itu ada spike-nya. Spike bukan kapsid lagi, spike protein. Oke. Ini berdasarkan struktur virus, ada genom virus berupa DNA atau RNA ya. Jarang sekali ada virus di kedua jenis asam nukleat ini. Sedangkan kalau seandainya COVID-19 ini adalah virus RNA ya, dia hanya memiliki genetik RNA. Genom itu dalam bentuk untai ganda atau untai tunggal ya, dalam bentuk sirkular ataupun linear. Kecuali virus influenza itu genomnya bersegmen. Ini berdasarkan nukleokapsidnya, virus dapat dibedakan menjadi tiga. Maaf. Ada virus spiral ya, helical virus. Nah, helical virus ini dia berbentuk seperti Pegas ya.
Contohnya itu adalah tobacco mosaic virus dan virus rabies. Ya, ini tobacco mosaic virus ini adalah virus yang menyerang tanaman tembakau. Ya. Kemudian ada virus icosahedral, ya, di mana kapsidnya tersusun dari sekitar 20 subunit segitiga sama sisi. Ya. Ini contohnya adalah herpes dan poliovirus. Ya. Herpes simplex. Kemudian ada poliovirus. Ini Anda bisa lihat nih. Kapsidnya terdiri dari berbentuk segitiga sama sisi. Kemudian ada virus kompleks, ya, di mana ini virus bentuk tubuhnya merupakan kombinasi dari antara spiral dan icosahedral, ya. Contohnya adalah bakteriofage atau virus cacar. Nah, ini untuk bakteriofage, ya, ini adalah smallpox virus cacar. Anda bisa lihat ini ada contohnya smallpox virus. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam struktur bakteri. Bakteri, ya. Jenis-jenis bakteri juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk morfologi selnya. Ini salah satu yang umum, ya. Sel secara bakteri, ya, ada ini berbentuk kompartemen selnya, ya. Ada flagella, ada plasmid, ribosom, villi, ya, villi ini semacam bulu getar, ya, pada permukaan dinding selnya. Kemudian ada semacamnya. Oke. Mikroba, ya, secara ukuran dia sangat kecil, ya. Lebih kecil daripada eukariot, tidak memiliki nukleus, ya, tadi kita. Kemudian dinding selnya terdiri dari peptidolikan. Kemudian proses transfer dia ada kemampuan memiliki transfer genetik, ya. Kemudian dapat tumbuh dalam 20 menit. Dalam setiap 20 menit dia dapat terjadi pembelahan selnya secara biner, ya. Nah, ini adanya perbedaan antara bakteri gram positif dan gram negatif, ya. Di sini perbedaan ini terjadi karena adanya penyusun dinding sel dari si bakteri, di mana gram positif itu memiliki peptidolikan yang lebih tebal, sedangkan gram negatif itu lebih sedikit, lebih kecil. Ya. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan ini dengan menggunakan pewarnaan gram, ya, di laboratorium. Warna ungu itu biasanya gram positif, warna merah biasanya gram negatif. Dari mana ungu dan merah ini berasal? Dari pewarna ungu itu berasal dari kristal violet, ya. Sedangkan yang merah ini kristal violetnya tercuci, ya, terkikis karena dia tipis. Peptidolikannya tipis, itu tidak menyerap sempurna kristal violetnya. Ketika dicuci dia akan terbilaskan sehingga dia warna safranin yang lebih dominan, kelihatan bahwa warna merah. Oke. Nah, ini berdasarkan bentuk tubuh bakteri dapat dijadikan 3, ya. Ada berbentuk basil atau batang. Contohnya itu adalah Bacillus anthracis, ya. Biasanya sih kalau bentuk sel itu berpengaruh terhadap mewakili nama dari si bakteri. Ya, Bacillus berarti ini udah pasti basil. Ya, umumnya bukan merata, ya. Ini contohnya ada Corynebacterium diphtheria, itu tidak ada basil-basilnya, tetapi dia berbentuk basil. Ya. Nah, basil ini ada yang diplobasil, ada streptobacil. Ya. Diplobasil itu berarti tersusun dari 2 batang, sedangkan strepto itu rantai lebih banyak. Nah, ini contohnya. Ada single, ada diplo, ada strepto. Streptobacillus, ya, biasanya. Kemudian ada berbentuk kokus atau bulat, ya. Ini contohnya adalah Streptococcus, ya, mutans dan Neisseria gonorrhea. Contoh di sini ada beberapa, sama halnya dengan basil, ada berdasarkan susunan selnya, ya. Ada yang Diplococcus, ada Tetracoccus, Sarcina, dan Staphylococcus, ya. Streptococcus, ya, ini contoh bentuk selnya, ya. Anda bisa lihat
Nih, single ada Diplococcus ada dua sel, tetra itu 4, Staphylo itu lebih kayak anggur gitu, dan Strepto itu bentuk rantai. Nah, ini bentuk sel-selnya kalau Anda bisa lihat bentuk bakteri ya. Kemudian spiral ya, ada berbentuk vibrio, spirillum, dan spirocyte ya. Vibrio berarti berbentuk koma, contohnya ada Vibrio cholera, spirillum ada Spirillum nugatki ya. Kemudian ada spirocyte itu contohnya Treponema pallidum. Nah ini bentuk dari sel bakteri ya, yang spiral. Nah ini secara lebih jelasnya ya, dikasih warna biar Anda bisa mengingat lebih jelas gitu. Pada kompartemen bakteri ada yang disebut dengan villi ya. Villi ini merupakan protein yang memanjang ya dari permukaan sel bakteri ya. Dia umumnya terdapat pada gram negatif, berfungsi sebagai pelekat sel ya. Kemudian juga berfungsi sebagai transfer genetik secara konjugasi. Contohnya adalah E. coli ya. Ini Anda bisa lihat dia semacam bulu getar gitu ya. Kemudian ada flagel. Flagella ini adalah semacam alat gerak ya pada bakteri. Dia lebih panjang daripada villi bentuk ininya secara morfologi ya. Nah, flagel ini ada berbeda-beda ya posisinya di dalam permukaan selnya. Ada yang monotrik, lofotrik, ada amfitrik dan peritrik ya. Kita lihat satu-satu. Monotrik itu flagellanya terletak hanya di satu kutub saja. Lofotrik itu sekumpulan flagella di salah satu titik satu kutub ya. Kalau ini satu, kalau ini hanya satu, ini sekumpulan berarti lebih banyak, tapi terdapat hanya di satu kutub. Sedangkan peritrik itu menyebar ke seluruh permukaan sel, dan amfitrik itu lebih flagella terdapat di kedua kutub ya. Secara bentuk koloni ya, ketika Anda menumbuhkan bakteri di dalam media, itu akan bisa dilihat perbedaannya ya, ada yang sirkular, irregular, filamentos, rhizoid ya. Bentuk-bentuk ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya, yang membedakan ini adalah bakteri yang berbeda. Ini adalah proses pergerakan bakteri dengan menggunakan flagella. Terjadinya perputaran flagella berbalik arah dengan arah jarum jam ya, akan menyebabkan bakteri bergerak maju. Karena dia mempunyai proses. Kemudian jamur, fungi, tergolong ke dalam eukariotik ya. Jamur terbentuk dari, ini beberapa jamur ada yang kapang, hamir, dan cendawan ya. Ini adalah kapang ya, berbentuk hifa yang berserabut, yang berfilamen. Secara perkembangan jamur itu ada dua, ada seksual dan seksual, aseksual dan seksual ya. Contohnya yang Anda bisa lihat, penicillium ya, Saccharomyces, itu adalah jamur. Badan jamur disebut dengan talus. Talus merupakan badan vegetatif tanaman yang tidak memiliki akar, daun, batang, dan jaringan pengangkut sejati. Nah, ini biasanya pada cendawan ya. Kalau Anda bisa lihat cendawan itu kan dia tidak memiliki akar, daun sejati. Sedangkan kalau pada ragi ya, itu jamur mikroskopis ya. Secara penampakan berbentuk pada media pertumbuhan itu seperti bakteri berkoloni ya, tetapi dia termasuk ke dalam jamur, makanya yang dikenal dengan yeast. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae ya, ragi yang Anda gunakan untuk membuat tape, membuat kue, pengembang kue, permifan, itu adalah yeast.
Nah, ini macam-macam jamur, ada yeast, ragi, jamur bersel tunggal, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual ya, atau pertunasan. Contohnya adalah Candida albicans dan Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada mol atau cendawan. Ini biasanya tersusun dari hifa ya, yang disebut dengan mycelium. Hifa adalah sel yang memanjang seperti benang yang bercabang-cabang. Jadi kalau seandainya Anda melihat pada suatu permukaan itu ada warna putih berbentuk benang-benang, itu adalah kapang. Ya. Ini ada yang berbentuk yang bersekat, ada yang tidak bersekat ya bentuk hifanya. Kemudian ada jamur dimorfik. Jamur dimorfik ini adalah jamur yang pada kondisi tertentu dia bersifat sebagai ragi, dan kondisi yang lainnya di luar, di lingkungan dia akan bersifat sebagai kapang ya. Contohnya adalah Candida. Karena ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan juga. Oke, sekian saja dari pertemuan kita kali ini tentang struktur mikroba ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya dengan baik. Silakan dibaca modulnya, kerjakan tugas dan kuisnya. Salam sehat, tetap semangat, jaga kesehatan, stay healthy dan at home ya, jangan stay safe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.